Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, hari ini sebelum kalian berangkat ke sekolah sudah sarapan dulu? Apa belum? Sudah Bu. Kalau boleh ibu tahu, kalian sarapan apa tadi pagi? Saya roti Bu. Ya, Saya telur. oke, itu makanan yang bergizi semua ya itu. Ya. Kalian pernah nggak makan tempe? Pernah Bu. Saya suka. Biasanya kalian buat apa tempe? Dimasak apa? Digoreng aja saya suka. Oke, enak itu ya, bacem gitu. Oke, tempe itu bahan dasar dari apa? Ada yang tahu? Dari kedelai Bu. Prosesnya dari kedelai ke tempe gimana? Fermentasi Bu. Oke, dari fermentasi. Itu kan kalau tempe itu ada katanya ya, ada bantuan dari mikroorganisme. Ada yang tahu mikroorganisme apa? Rhizopus. Ya, jadi tempe itu pembuatannya dibantu oleh mikroorganisme Rhizopus oligosporus dalam disebut dengan fermentasi. Apa yang menyebabkan tempe itu bisa dibantu oleh mikroorganisme? Dikasih apa gitu? Dikasih ragi. Ya, benar sekali, dikasih ragi ya. Jadi bakteri tersebut lebih tepatnya disebut jamur ya. Itu dibantu oleh ragi. Jadi ragi mengubah ini kedelai menjadi tempe dari mikroorganisme itu tadi ya, dibantu untuk ditekatkan. Oke, ini tadi proses pembuatan tempe itu ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Bioteknologi. Ya, ada yang tahu bioteknologi itu apa? Cabang dari biologi yang khusus mempelajari cara memanfaatkan makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan makhluk hidup barang dan jasa. Ya, jadi benar sekali ya. Bioteknologi itu dari bahasa Latin yaitu bios, teknos, dan logos. Bios artinya Hidup. Tekno, Penerapan. logos, ilmu. Ya, benar sekali. Jadi itu secara bahasa Latinnya itu mempelajari prinsip penerapan bioteknologi. Tapi secara umum bioteknologi itu adalah cabang dari biologi yang khusus mempelajari cara memanfaatkan makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan makhluk hidup. Yang dimaksud di sini makhluk hidup apa? Tadi kan sudah dari makhluk hidup memanfaatkan makhluk hidup. Apa yang dimaksud makhluk hidup yang kedua ini? Apa? Mikroorganisme. Contohnya apa? Contohnya bakteri dan jamur. Ya, benar sekali. Terus ada barang. Ini barang ini maksudnya apa? Tempe tadi Bu. Ya, tempe. Ya, Tape. ya, gitu ya. Ya. Terus ada juga dan jasa. Jasa ini apa? Misalnya Pakai mesin yang bioteknologi modern. ya, itu juga bisa. Contohnya dalam pengolahan limbah gitu ya. Gitu. Bioteknologi juga ada ciri-cirinya. Ciri-ciri dari bioteknologi ini adanya agen biologi yang dipergunakan. Ini digunakan tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga di dalamnya seperti hasil metabolit sekunder yang dihasilkan oleh enzim. Terus diproses sebagai masukan dan juga dipakai dalam proses penggunaan agen biologi gitu ya. Terus melandasi proses bioteknologi itu. Bioteknologi itu jenisnya ada berapa? Dia tahu? Ada dua. Apa saja? Konvensional dan modern. Kalau konvensional seperti apa? Yang tradisional seperti pembuatan tempe. Ya, kalau modern Yang pakai mesin. ya bisa gitu ya. Kalau konvensional lebih ke fermentasi gitu ya. Fermentasi dibantu oleh mikroorganisme. Tapi tidak modern juga
dibantu oleh mikroorganisme. Jadi semua bioteknologi itu kebanyakan dibantu oleh mikroorganisme, tidak hanya konvensional tapi modern juga, tapi cuma berbeda cara pembuatannya, prosesnya itu yang berbeda gitu ya. Tapi hari ini kita akan mempelajari tentang bioteknologi konvensional saja gitu ya. Ada yang tahu bioteknologi konvensional itu apa? Bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme dan proses biokimia dengan menggunakan peralatan dan metode yang sederhana. Ya, gitu ya. Jadi prosesnya itu masih modern, masih sederhana, masih tradisional gitu ya. Belum ada campur tangan belum ada bantuan dari alat-alat yang modern gitu ya, kayak kita di pabrik gitu. Itu ya kalau bioteknologi konvensional. Ya ini dia tadi, melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk. Terus mikroorganisme berperan dalam fermentasi, ini mengubah bahan yang mentah tadi kedelai menjadi produk baru, yaitu tempe dengan kandungan yang lebih baik. Itu karena masih alami prosesnya gitu ya. Tetapi ada juga kelemahannya, yaitu relatif belum steril, yaitu maksudnya karena kita buatnya ini biasa di rumah gitu ya, dan barang-barang alat-alat yang kita gunakan itu belum tentu steril, beda dengan yang kita produksi di pabrik yang sudah disterilkan terlebih dahulu. Kalau kita buat di rumah kan apa adanya gitu ya, yang ada saja gitu. Terus kualitasnya juga belum terjamin gitu ya. Ini dalam prosesnya itu juga ada di dalamnya itu ada kelebihan dan kekurangannya. Coba dibaca kelebihannya apa saja. Kelebihannya yaitu yang pertama, biaya produksi murah. Yang kedua, teknologi menggunakan peralatan yang sederhana. Dan yang terakhir, pengaruh jangka panjang sudah kita ketahui. Oke, yang pertama itu biaya produksi murah. Jadi kita biasa mencari dimanapun ya, dan harganya itu juga ramah di kantong, sangat murah sekali, dan kita bisa membuatnya kapanpun gitu kalau murah gitu daripada kalau mahal. Terus ada teknologi menggunakan peralatan sederhana. Alat-alatnya ini masih sangat masih sangat sederhana sekali, dan biasa kita temui di rumah gitu, kita buat di rumah sendiri gitu. Ada dan juga pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Misalnya kayak kita buat tempe itu ya, kita tahu ini tempenya tuh berlaku sampai berapa hari gitu. Biasanya kalau kelamaan kan akan gosok gitu ya, membusuk gitu, rasanya udah nggak enak gitu ya. Jadi biasanya cuma 3 hari, 2 hari kayak gitu tempe gitu. Selain itu juga, selain kelebihan juga ada kelemahan. Ada yang tahu apa? Ada yang mau baca kelemahannya apa saja? Ya. Perbaikan genetika tidak terarah, memerlukan waktu relatif lama, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, kemudian ada hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik, kemudian hanya diproduksi dalam skala kecil, yang terakhir ada prosesnya relatif belum steril sehingga kualitas hasilnya belum terjamin. Oke, baik. Yang pertama itu perbaikan genetika tidak terarah, terus saja memerlukan waktu yang relatif lama gitu. Misalnya dalam pembuatannya itu bisa membutuhkan waktu yang 2, 3 atau sampai 1 minggu gitu baru jadi. Ada juga yang sampai 1 bulan itu baru jadi. Jadi memang ini ya lama gitu ya. Prosesnya kita pengennya yang cepet-cepet tuh nggak bisa kalau kita olahnya yang secara tradisional tadi. Terus belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, terus hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya ya. Ini misalnya kita kalau kita pengennya, kita lagi buat tape gitu ya, kita buat tape, kita pengennya tapenya rasa manis, enak gitu, lembut gitu ya, tapi tanpa kita sadari kita lupa gitu buat tape, terus jangka panjang harusnya itu 3 hari udah jadi, tapi kita lupa sampai 1 minggu itu baru kita buka gitu hasil fermentasinya. Jadinya tapenya itu akan kecut, terus teksturnya nggak enak gitu ya, terus baunya agak
pekat gitu, ada alkoholnya lebih tinggi gitu kan, alkoholnya gitu ya. Terus tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik. Ya ini kalau kita mintanya tape dicampur dengan tempe gitu, kedelai dengan singkong kita campur itu nggak akan bisa karena tidak, ini ya nggak ada alat genetiknya gitu ya, ini nggak ada hubungan. Terus hanya diproduksi dalam skala kecil, prosesnya relatif belum steril sehingga kualitas hasilnya belum terjamin. Tadi ya, yang alat-alatnya itu belum tentu steril semuanya. Oke, ini adalah contoh bioteknologi konvensional dalam bidang pangan. Misalnya ini ada yogurt, ada tempe, terus roti, tape, keju, kecap yang setiap hari kita temui di rumah gitu ya, yang setiap hari kita bisa setiap hari kita makan juga gitu. Oke, dan ini adalah jenis-jenis mikroorganisme yang membantu dalam proses pengolahan produk bioteknologi konvensional, dan setiap produk itu mikroorganismenya beda, dan ada juga yang mikroorganismenya sama, ada juga yang satu bahan dasar dengan satu famili mikroorganisme tapi beda spesies mikroorganismenya juga ada. Misalnya ini keju, ini sama-sama keju tapi mikroorganismenya juga berbeda, mungkin karena susunya jenisnya beda atau memang bisa dipakai ininya salah satunya juga bisa, karena ini juga berpengaruh gitu ya semuanya itu. Ini sama-sama lactobacillus tapi beda spesiesnya, sama-sama juga menghasilkan mengolah produk itu ya, mikroorganisme juga produk itu saja. Oke, hari ini setelah kita belajar tentang mikroorganisme, tentang bioteknologi konvensional, coba nanti Ibu tayangkan video tentang proses pembuatan keju. Coba kalian nanti diskusikan dengan teman sebangku kalian dan kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Ibu beri waktu 25 menit untuk berdiskusi. Ini bisa lihat tayangan videonya terlebih dahulu. Bisa kalian mulai ya diskusinya. Ya. Boleh pakai HP ya Bu? Iya, tapi jangan browsing ya. Iya. Cuma kalau kalian kesulitan jangan apa artinya gitu aja ya. Iya.
Sudah sampai mana pengerjaannya? Baru nomor 2 Bu. Segera ya. Iya Bu. Oke, waktunya kurang 15 menit, segera diselesaikan bagi yang belum. Ya Bu. Ada kesulitan? Enggak Bu. Belum. Belum. Sudah Bu. Sudah? Sudah. Selesai ya? Baik, kalau sudah selesai, silakan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Ada yang mau maju duluan atau mau menyampaikan hasil diskusinya duluan? Ya, siapa yang mau maju duluan? Saya. Oke, Ya, Bu. Berdasarkan video tadi, ya. Mikroorganisme yang membantu pembentukan keju yang berasal dari susu yaitu mikroorganisme Streptococcus thermophilus. Kemudian proses pembuatan keju yang pertama yaitu susu sapi segar dari peternakan dibawa ke pabrik. Kemudian yang kedua susu segar dipanaskan. Setelah dipanaskan kemudian didinginkan agar memberhentikan pertumbuhan bakteri yang ada di dalam susu tersebut. Kemudian susu dipadatkan. Kemudian setelah dipadatkan diberi tambahan agar menjadi keju mentah. Oke, ada lagi tambahannya atau sudah? Saya ingin menjawab soal yang nomor 3 tentang manfaat Bu. Ya. Yang pertama itu bermanfaat sebagai pencegah kanker hati, kemudian yang kedua dapat menyeimbangkan berat badan, lalu yang ketiga dapat menjaga kesehatan gigi, otot, jantung, tulang Bu. Oke, ada lagi atau sudah cukup? Sudah Bu. Baik. Itu ya tadi proses pembuatan keju dari mulai susu segar, bagaimana prosesnya, terus bisa menjadi keju yang kita sering makan atau kita sukai gitu ya. Ya. Untuk tentang pembuatan keju. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang proses pembuatan keju atau materi hari ini? Belum ya. Dari yang kita pelajari pada pagi hari ini, adakah apa yang kalian dapat dari pembelajaran pada pagi hari ini? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya. Ya. Berdasarkan pembelajaran hari ini, kesimpulannya yaitu bioteknologi memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan makhluk hidup, barang, dan jasa. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional melibatkan proses fermentasi dalam menghasilkan produk. Ya, gitu ya. Ya. Intinya bioteknologi konvensional dibantu oleh mikroorganisme dalam proses fermentasi. Udah gitu aja kuncinya fermentasi gitu tadi ya. Ya Bu. Baik, kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan mengadakan praktikum tentang masih sama bioteknologi konvensional dalam pembuatan tape gitu ya. Nanti kelompoknya kita pakai kelompok yang minggu kemarin, masih ingat atau sudah lupa? Masih ingat ya? Kita pakai kelompok kemarin, silakan bagi per kelompok bahan dan alat apa saja yang akan yang harus dibawa untuk praktikum besok. Silakan nanti bisa dibuka halaman 58 untuk melihat alat dan bahannya apa saja gitu ya. Ya. Tuh. Oke, jangan lupa untuk belajar karena kita akan adakan post test juga, dan jangan ini ya, post test dan juga
pokoknya belajar tentang ini aja, bioteknologi konvensional gitu. Nanti banyak yang keluar tentang proses-prosesnya bagaimana gitu ya. Dan kita cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jaga kesehatan selalu, jangan lupa belajar, jangan hanya belajar pada saat ujian saja gitu ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.